Selamat siang pemirsa, bersama saya Alexa Theodora yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Tentunya dengan berita teraktual dan terpercaya dalam Coffee Break. Take a break and stay updated. Mari kita simak bersama sejumlah rangkaian informasi yang kami rangkum untuk Anda. Seperti yang kita ketahui, kini perhatian publik tertuju pada aksi unjuk rasa di beberapa daerah. Salah satunya terjadi di Yogyakarta. Bundaran Universitas Gadjah Mada saat ini dipadati oleh massa aksi damai. Untuk melihat kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Tangguh Brilian yang berada di lokasi. Halo, Lian. Halo Alexa. Baik, siang ini Senin 1 September 2025 seperti yang dapat bisa lihat di belakang saya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil sedang melakukan aksi damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada. Mereka terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan aksi ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Aksi damai ini menyuarakan setidaknya 18 tuntutan yang tegas untuk disampaikan. Para demonstran menuntut keadilan terkait kebijakan DPR yang mereka anggap merugikan rakyat. Sekaligus menyuarakan solidaritas atas meninggalnya dua korban, yakni mahasiswa Amikom, Reza Sendi Pratama, dan pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Selain menuntut keadilan, massa juga menyuarakan penolakan keras terhadap kenaikan pajak yang dinilai memberatkan serta meminta agar tunjangan-tunjangan bagi anggota DPR dibatalkan. Aksi ini juga mendapat banyak bantuan makanan, minuman, buah-buahan hingga susu, terutama dari para mahasiswa UGM. Para pedagang kaki lima juga hadir dalam aksi ini, yang membuat aksi ini berbeda dengan aksi demo di Polda DIY waktu lalu. Baik pemirsa, kali ini saya akan mewawancari dengan salah satu pendemo. Permisi mas? Oh ya. Baik mas, dengan siapa saya berbicara? Dengan Aditya Ramadan mas. Mas Aditya dari jam berapa ya kira-kira di sini? Aku tadi datang jam 11 mas. Jam 11 ya. Untuk alasan mengikuti demo ini apa mas? Alasan mengikuti demo ini? Ya. Kayaknya kita udah lihat ya berita-berita di media-media. Tidak perlu bertanya lebih banyak kenapa harus ikut demo ini, karena penguasa sudah menyakiti hati rakyat, sangat-sangat menyakiti. Maka dari itu, sebagai rakyat yang berpikir jangan mau kalah dengan penguasa, kita harus berpikir dan kita harus melawan penindasan. Untuk harapan buat negara ini ke depannya gimana mas? Harapannya ya lebih baik deh. Udah itu aja. Sama koruptor kayaknya hukum mati ya. Kayaknya emang sumber dari semuanya ini adalah koruptor. Jadi kayaknya emang kita sahkan RUU perampasan aset terlebih dahulu. Koruptor mati, semua rakyat sejahtera. Itu sih. Ya, terima kasih mas. Siap, sama-sama. Baik pemirsa, sebagai penutup dari aksi ini, rencana massa akan berziarah ke makam Reza Sendi Pratama sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas. Aksi ini menunjukkan bahwa rakyat berani menyuarakan keresahan mereka demi keadilan perbaikan di negara ini. Dari Bundaran UGM Yogyakarta, saya Tangguh Brilian Arasid melaporkan. Terima kasih Lian atas laporannya. Pemirsa, di situasi yang tidak kondusif ini selalu jaga keselamatan Anda dengan tetap tenang, serta jangan mudah terprovokasi. Selanjutnya kita beralih ke kabar berikutnya. Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah berjalan selama 1 bulan. Lalu bagaimana perkembangannya? Saat ini kami sudah terhubung dengan dua rekan yang berada di KDMP Bentangan Wonosari Klaten dan KDMP Bangunharjo Sewon Bantul. Halo Amelia dan Nadif. Halo juga Alexa. Amelia, bisa dijelaskan kondisi terkini di KDMP Desa Bentangan? Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Tepat 1 bulan usai diresmikan secara nasional bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, hingga saat ini 21 Agustus 2025, Koperasi Desa Merah Putih Desa Bentangan telah berjalan secara efektif. Seperti yang bisa pemirsa lihat di belakang saya, terdapat 6 gerai yang sudah beroperasi secara aktif, yakni gerai pertanian, sembako, klinik, apotik, simpan pinjam, hingga gerai pos. Untuk saat ini, gerai yang menjadi favorit warga Desa Bentangan adalah gerai pertanian. Karena kan warga Desa Bentangan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain gerai pertanian, gerai sembako juga menjadi favorit para warga dikarenakan harga sembako di KDMP ini cukup murah dibandingkan dengan toko-toko di luar KDMP. Pertama gerai apotek, gerai klinik, gerai sembako, gerai untuk kantor, gerai PT Pos, sama gerai pupuk dan obat-obatan. Namun demikian, untuk beberapa gerai yang ada di sini sampai hari ini, itu yang paling banyak dikunjungi dari masyarakat kita itu terutama gerai sembako sama gerai pupuk sama obat-obatan. Ini disebabkan karena khususnya warga desa sini itu mayoritas petani, jadi sangat membutuhkan petani maupun membutuhkan pupuk maupun obat-obatan. Nah, pemirsa, tadi saya sudah coba masuk ke dalam gudang yang sangat luas, serta banyak sekali stok-stok produk yang akan diplotkan di gerai-gerai KDMP. Untuk produk-produk di sini merupakan produk yang sudah berkolaborasi langsung bersama dengan BUMN seperti Pertamina, Pos, ID Food, hingga Bulog. Nah pemirsa, selain itu untuk warga Desa Bentangan, khususnya para petani, bisa sekali menyewa traktor dan juga kendaraan roda 3 dengan harga yang sangat terjangkau. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Amelia Sondra dari KDMP Klaten, kembali bersama Nadif di KDMP Bantul. Baik, terima kasih Amelia. Pemirsa, saat ini saya berada di Koperasi Desa Merah Putih yang berlokasi di Jalan Parangtritis kilometer 5, Kelurahan Bangunharjo, Kapanewon, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Koperasi ini termasuk dalam 108 koperasi percontohan nasional yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada bulan Juli lalu. Namun, hingga kini, pengoperasian koperasi masih belum berjalan dengan maksimal karena kendala dari segi permodalan. Terhitung dari koperasi ini diluncurkan, hingga sekarang modal masih belum cair. Untuk sementara, koperasi hanya mengandalkan dana pribadi pengurus serta simpanan pokok wajib. Dapat pemirsa lihat di belakang saya bahwa dari 7 unit usaha, baru 3 yang berjalan. Itu pun masih dengan sistem buka tutup. Sementara 3 unit usaha lainnya masih tertunda akibat kendala perizinan, terutama terkait nomor induk berusaha. Berdasarkan pantauan di lokasi, ada 3 gerai yang dibuka, yaitu gerai pupuk, gerai gas LPG, dan gerai sembako. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat, Ibu Nurai menyebut pelayanan koperasi ramah dan harga lebih terjangkau dibandingkan toko sekitar. Namun ia berharap koperasi ini dapat beroperasi dengan penuh dan konsisten di masa yang akan mendatang. Dapat saya informasikan juga pemirsa bahwa pada saat saya melaporkan ini, pihak LPDB dan pihak Koperasi Desa Merah Putih Bangunharjo sedang menyelenggarakan rapat mengenai negosiasi modal. Namun, pada saat saya meminta keterangan lebih lanjut kepada Dewan Komisaris Pengembangan Usaha, yakni Afif Tosin, beliau menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan yang jelas. Muhammad Nadif Alfiansyah melaporkan dari Bantul. Terima kasih Amelia dan Nadif. Pemirsa, program KDMP Bangunharjo yang sudah berlangsung ternyata belum terlaksana secara optimal dikarenakan kendala pada permodalan serta perizinan usaha. Namun untuk KDMP Bentangan, selama 1 bulan beroperasi mendapatkan respon positif bagi warga desa. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Coffee Break. Take a break and stay updated.
Matora Cafe, bisa bikin harimu jadi seru. Kopi instan kemasan botol dari Mayora. Kopinya smooth, siap segerin mood. Pemirsa, demi menjaga ketertiban serta keamanan ruang publik di lapangan pemerintah daerah Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penertiban bagi pedagang kaki lima. Kami sudah terhubung dengan rekan kami yang berada di lapangan Pemda Sleman. Halo Junarcesya. Halo Alexa. Boleh dijelaskan bagaimana keadaan terkini di lapangan? Baik pemirsa, saat ini saya berada di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Seperti yang terlihat di belakang saya, kini lapangan ini dipenuhi oleh ratusan pedagang kaki lima atau PKL yang menjajakan dagangan mulai dari makanan, pakaian, barang-barang hingga hewan. Penumpukan PKL ini telah menimbulkan masalah baru, termasuk kemacetan di sekitar daerah Komplek Dinas Kabupaten Sleman. Kondisi yang tidak kondusif ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menanggapi kondisi tersebut dengan mengerahkan tim khusus untuk melakukan penertiban. Menurut keterangan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Disperindak, Bapak Raminto dan Aji Sadewo, penertiban PKL dilakukan secara rutin setiap pagi di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hingga bulan Agustus 2025 tercatat ada 260 PKL yang berjualan di lapangan ini. Data menunjukkan bahwa jumlah PKL meningkat drastis saat akhir pekan berbeda dengan hari-hari biasa. Penatapan ini mencakup pedagang yang tergabung dalam paguyuban maupun yang tidak. Pemirsa, dapat saya sampaikan juga, sempat beberapa waktu lalu terjadi konflik antar pedagang. Hal ini dipicu oleh PKL yang ingin menempati lapak yang sudah ditetapkan oleh Disperindak untuk PKL yang lain. Beruntung dapat terselesaikan dengan baik. Tim penataan dan penertiban melakukan evaluasi dengan mendata serta mengundi nomor lapak agar lebih adil. Adapun ketentuan masing-masing lapak berukuran 2 meter. Ukuran ini pun sama rata tanpa membedakan jenis dagangan milik PKL. Pemirsa, penataan dan penertiban PKL di lapangan pemerintah daerah Sleman ini bertujuan untuk mengatur lokasi dan membatasi jumlah pedagang agar tidak mengganggu aktivitas publik lainnya. Adapun yang pemirsa harus ketahui, pada awalnya lapangan Pemda ini memang ditujukan untuk masyarakat dengan berkepentingan aktivitas publik seperti kegiatan sosial, pertunjukan, hingga olahraga. Demikian Jenar Kesya melaporkan dari Sleman. Terima kasih Cesya atas laporannya. Baik pemirsa, berita pada hari ini ditutup dengan pertandingan antara PSBS Biak melawan Persis Solo pada BRI Super League pekan ketiga yang berakhir dengan skor imbang. Untuk memantau kondisi langsung di Stadion Maguwo Harjo, kami sudah terhubung langsung dengan reporter kami Raihan Dava. Halo Dava. Halo Alexa. Bagaimana Dava bisa dijelaskan terkait pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Baik pemirsa, baru saja telah dilaksanakannya pertandingan antara PSBS Biak Badai Pasifik melawan Persis Solo Laskar Samber Nyawa pada Sabtu 23 Agustus 2025 dimulai pada 15.30 sore tadi, berakhir dengan skor imbang yakni 2-2. Baru 9 menit laga berjalan, Persis Solo langsung memimpin lewat gol Soyamamoto. Namun PSBS Biak tak tinggal diam. Menit ke-32, Yuri Blankoyus menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Drama memuncak di babak kedua setelah wasit meninjau VAR karena adanya pelanggaran di kotak penalti dan PSBS Biak mendapatkan hadiah penalti. Pemain nomor 10 mengeksekusi dengan tenang di menit ke-68, membuat Badai Pasifik berbalik unggul. Tapi pertahanan mereka goyah.
Menit ke-78, bek Persis Solo yakni Jordi Tutuarima datang bak penyelamat dan menghancurkan euforia Biak. Skor imbang yakni 2-2 dan tensi pertandingan langsung memanas. Adu mulut, kartu kuning berjatuhan, sebanyak 5 kartu kuning di laga ini. Bahkan keributan sempat pecah di menit ke-85. Dapat saya sampaikan juga pemirsa bahwa pertandingan kali ini berlangsung tanpa penonton dikarenakan regulasi yang ditentukan oleh pihak BRI Super League. Meskipun tidak ada penonton yang hadir secara langsung, namun kedua tim menyajikan pertandingan yang sengit yang membuktikan bahwa laga ini bukan sekadar 90 menit saja, melainkan duel harga diri. Usai laga, pelatih Persis Solo yakni Coach Peter mengakui timnya kehilangan tempo setelah unggul lebih dahulu dan dimanfaatkan dengan baik oleh PSBS Biak. Sementara Tutuarima yakni pencetak gol penyeimbang menyebut timnya gagal menjaga fokus pada babak kedua. Terus kita tetap jalan dan kita coba memperbaiki sedikit dalam babak pertama. Terus dalam babak pertama saya minta kepada pemain aja fokus sampai 45. Mereka berusaha, mereka berjuang luar biasa, kita bisa hilang, bisa seri. Ketika kita masuk ke ruang nanti, saya bicara dengan pemain supaya lebih fokus dan kita buat Perlu diketahui juga bahwa hasil seri ini membawa Persis tetap berada di peringkat ke-8 klasemen sementara dengan perolehan 4 poin. Sedangkan PSBS Biak masih berjuang di peringkat ke-17 dengan perolehan yakni 1 poin. Di pertandingan selanjutnya, PSBS Biak akan menjamu tamunya yakni Persik Kediri pada 29 Agustus 2025. Sedangkan Persis Solo akan bertandang melawan Bayangkara FC di hari yang sama. Adapun strategi yang diterapkan oleh kedua tim yakni yang pertama PSBS Biak dengan strategi 3-4-3 dan Persis Solo yakni 4-2-3-1. Raihan Dava melaporkan dari Sleman. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan program Coffee Break, Take a Break and Stay Update. Saya, Alexa Theodora, dan seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Walau pasti berlalu, biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. Cuma Tora Cafe bisa bikin harimu jadi seru. Kopi instan kemasan botol dari Mayora. Kopinya smooth, siap segerin mood.